Ngomong-ngomong Myanmar, apa kabar? Kudeta militer ini mau kemana dan siapa pemainnya? Yang jelas sebenarnya ini urusan negara tetangga. Dapurnya mereka, teritori mereka. Kita tidak usah cawe-cawe sebenarnya. Tapi sesungguhnya siapa sih yang selingkuh? Siapa sih yang salah di Myanmar? Siapa yang menegakkan haknya? Siapa yang terzolimi? Siapa yang diuntungkan? Itu saja yang kita bahas bagaimana. Sehingga arahnya adalah kita mengambil pelajaran bernegaranya. Junta militer di Myanmar adalah sejarah panjang militer di negara tersebut. Kediktatoran dan otoritarian lama mencengkram negara tersebut. Barat punya senjata yang namanya demokrasi untuk sebuah negara menjadi terbuka. Dan begitu terbuka, aset sumber daya alam atau letak strategisnya lebih mudah diambil mereka. Siapa itu mereka? Amerika dan globalis. Jadi ingat, terkadang atas nama demokrasi suatu negara bisa diambil haknya. Terkadang atas nama human right, dibungkusnya atas nama hak asasi manusia ala barat. Hak sebuah negara bebas jadi berada di bawah pemahaman itu. Hak asasi itu adil sesungguhnya hanya ada di bawah pemimpin yang adil. Jadi bukan disamaratakan barat adalah begini, timur adalah begini. Jadi human right jadi berbeda selama pemimpinnya tidak adil. Selama adil tidak ada yang namanya human right bermasalah. Oke, kita kembali ke Myanmar. Demokrasi akhirnya masuk ke Myanmar. Aung San Suu Kyi jadi pemimpin dengan menang telak pada saat pilpres. Disinilah militer tertampar. Suara rakyat ternyata tidak menginginkan mereka. Demokrasi dan pemerintahan terbuka mulai dijalankan dan mulailah asing masuk, terutama Tiongkok selain Amerika kencang atau cepat masuk ke Myanmar. Pabrik-pabrik besar Tiongkok menyedot sumber daya alam Myanmar sejak lama dan cepat. Myanmar adalah negara perbatasan langsung dengan Tiongkok dan cara berpikir negara berdaulat itu sekali lagi berbeda dengan negara yang lemah kedaulatannya. Myanmar saat itu diambil asetnya oleh Tiongkok. Sekali lagi, ini yang menjadi penting untuk kita diskusikan. Negara Amerika itu, contohnya ya, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, negara Amerika itu seluruh homeland adalah kontinental Amerika, kendalinya harus penuh dari ujung Alaska sampai selatan Argentina harus full dikendalikan Amerika. Ada apa saja di negara selatan Amerika, Amerika akan kirim tentaranya, ratakan sampai balik lagi taat dengan Amerika. Demikian juga Rusia, demikian juga Tiongkok. Perbatasan negara dengan negara lain, negara tetangga tersebut harus patuh dan taat dikendalikan Tiongkok. Itu cara bernegara, negara berdaulat. Jadi Korea Utara itu dipelihara dalam tanda petik oleh Tiongkok. Seluruh negara berbatasan langsung semua dipikirkan apa yang bisa membuat kendali atas negara tersebut. Kekuatan, kelemahan, dan apa manfaat terbanyak buat Tiongkok dan bagaimana menaklukkannya. Kementerian Perang Tiongkok punya master plan-nya. Untuk Myanmar, gas alamnya gede banget. Tiongkok perlu, terutama Tiongkok di bagian tengah. Tarik pipa sampai Tiongkok panjang sudah dilakukan, sudah masuk ke tengah Tiongkok. Semua gas alam dari Myanmar. Militer Myanmar gerah. Nasionalisme mereka ditambah ego mereka tertohok-tohok melihat demokrasi mulai membuka dan mengeduk sumber daya alam Myanmar. Kudeta masuk ibu kota sudah dilakukan. Sekarang bakar pabrik-pabrik milik Tiongkok. Jadi mulai paham, Tiongkok, Amerika, globalis dihantam oleh militer yang merasa mereka adalah mengeduk aset nasional dan militer bergerak atas nama nasionalisme. Itu pendapat militer Myanmar. Ya sudah, sekian dulu informasinya. Gak penting-penting banget sih informasi dari Bosman kali ini. Tapi sekali lagi ingat, jangan dibawa-bawa kemana-mana pikiran kalian. Tetap ke Myanmar ya, jangan ke Sulawesi segala, ngawur kalian.